Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah, bangsa Arab masih memegang ajaran tauhid yang didakwakan oleh Nabi Ismail alaihissalam, dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun lama-kelamaan, ajaran tauhid itu luntur dan hanya segelintir saja yang masih kuat memegangnya. Termasuk yang paling prinsipil yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah berhala. Lalu siapakah orang yang pertama kali memperkenalkan berhala-berhala seperti Hubal, Lata, Manat, dan Uzza kepada orang Arab, khususnya di Makkah? Dialah Amru bin Luhai, seorang pimpinan Bani Husa'ah. Dalam Sirah Nabawiyah oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang bersumber dari kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, dijelaskan bahwa Amru bin Luhai tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat kebajikan, gemar bersedekah, dan respek terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya. Bahkan hampir bangsa Arab kala itu, menganggapnya sebagai salah seorang ulama dan wali yang disegani. Kendati demikian, dia justru menjadi aktor yang menjerumuskan orang-orang di Makkah dan sekitarnya, menjadi para penyembah berhala. Ini bermula saat Amru bin Luhai melakukan perjalanan ke negeri Syam. Dia melihat penduduk Syam menyembah berhala, dan Amru bin Luhai pun menganggapnya sebagai sesuatu yang benar dan baik. Dia pun kembali ke Makkah dengan membawa sebuah berhala yang bernama Hubal. Berhala yang dibawanya itu kemudian diletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu, dia mengajak penduduk Makkah untuk menyembahnya. Tak hanya orang Makkah, orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti apa yang diajarkan Amru bin Luhai tersebut. Para penduduk membenarkan ajarannya tersebut karena mereka menganggapnya sebagai figur teladan, pengawas Ka'bah dan juga penduduk wali Tanah Suci. Sementara di Musyalal, di tepi Laut Merah dekat Kudait, terdapat sebuah berhala yang lebih dulu telah disembah, yakni bernama Manat. Sedang di Lembah Kurma atau Wadi Nakhlah, orang-orang Arab Jahiliyah membuat berhala bernama Uzza, serta di berhala bernama Lata di Taif. Tiga berhala ini merupakan berhala-berhala yang paling besar. Kemusyrikan pun semakin merebak, hingga berhala-berhala yang lebih kecil dari Lata, Manat dan Uzza pun bertebaran hampir di setiap titik di Hijaz. Terdapat kisah bahwa Amru bin Luhai mendapat bisikan dari jin, tentang keberadaan berhala-berhala yang pernah disembah kaum Nabi Nuh seperti Wud, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr yang terpendam di Jeddah. Amru bin Luhai pun mencarinya. Setelah diketemukan, dia membawanya ke Tihamah. Saat tiba musim haji, Amru bin Luhai menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah yang berkunjung. Kabilah-kabilah itu pun membawa berhala-berhala dari Amru bin Luhai itu ke tempatnya masing-masing. Sehingga di setiap rumah di setiap kabilah, hampir pasti ada berhala-berhalanya. Orang-orang Arab kala itu juga memajang berhala dan patung di Masjid Al-Haram. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, menegakkan syariat Islam, dan kemudian menaklukkan Makkah, terdapat sekitar 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Rasulullah kemudian menghancurkan berhala-berhala itu, hingga hancur seluruhnya, dan memerintahkan pada para sahabat agar berhala-berhala itu dikeluarkan dari masjid dan dihancurkan. Sementara tentang akhir hayat Amru bin Luhai sendiri disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, melihat Amru bin Luhai menyeret sendiri ususnya di dalam neraka. Kisah ini diceritakan kembali oleh Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hasam. Demikianlah kisah ini, semoga mendapat hikmah untuk kebaikan. Saudaraku sekalian, terima kasih telah menonton dan mendukung syiar Islam ini. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah dengan umur dan iman yang terpelihara, rezeki yang barokah, kesehatan yang terjaga, serta kelak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang Allah ridhoi. Amin.